Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Ferdania, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini, selain saya, yaitu ada Jeremy Hanswili, ada Muhammad Teguh Priyonggo, dan yang terakhir yaitu ada Safrisal Fadila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang instrumen pengukur kecepatan air pada pembangkit hidro. Pada slide pertama terdapat daftar isi yang meliputi 4 topik, yaitu topik pertama latar belakang, topik kedua dasar teori, topik ketiga data dan pembahasan, dan yang terakhir topik keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Energi listrik pada saat ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap orang, termasuk masyarakat yang tinggal di pelosok daerah. Tetapi suplai pembagian listrik tidak cukup terpenuhi untuk daerah terpencil. Pikohidro merupakan salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air yang mengalir untuk menggerakkan turbin ini, lalu energi listrik yang dihasilkan akan tersimpan di baterai atau aki. Namun, aliran air dari sungai dapat berubah-ubah dan mengakibatkan putaran dari turbin tidak konstan ataupun terlalu cepat, yang mana hal tersebut dapat merusak turbin. Selanjutnya terdapat lokasi permasalahan. Nah, pada pembangkit listrik tenaga pikohidro, katup biasanya dioperasikan secara manual. Dengan instrumen pengukuran ini, kita dapat mengetahui kecepatan air yang mengalir pada turbin. Instrumen ini pun diletakkan pada purus turbin dari pembangkit listrik ini. Dasar pengukuran. Untuk dasar pengukurannya adalah instrumen pengukur kecepatan putaran turbin air. Untuk range dari pengukurannya sendiri adalah 0 rpm hingga 400 rpm dengan keakurasiaan 95%. Instrumen pun memiliki sifat waterproof, yaitu anti air. Selanjutnya, dasar teori. Nah, pembangkit listrik tenaga pikohidro termasuk pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang kecil. Untuk prinsipnya sendiri sama seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yakni memanfaatkan debit air dan aliran air yang akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini selanjutnya menggerakkan generator dan kemudian menghasilkan energi listrik. PLTPH, pembangkit listrik tenaga pikohidro, memanfaatkan aliran air kecil seperti dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Nah, untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Safrisal Fadilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Faradina. Baik, selanjutnya pada PLTPH terdapat masalah-masalah yang perlu dihadapi. Salah satu dari masalah tersebut adalah perubahan kecepatan aliran air yang dapat menimbulkan kerusakan pada turbin akibat dari aliran air yang terlalu deras. Oke, next. Oke, blok diagram. Berikut adalah blok diagram dari sistem ini. Oke, dari blok diagram ini diawali dari pengaturan aliran arus, yaitu katupnya, deras air yang mengalir akan melewati kincir atau turbin dari PLTPH dan membuatnya berputar. Sensor dari kecepatan turbin akan mengukur berapa rotasi dari turbin dalam satuan menit atau RPM. Data yang didapat akan dikirim ke microcontroller untuk diolah menjadi tampilan pada LCD dan juga pada laptop untuk menampung data loggernya. Jika kecepatan turbin melewati ambang batas, maka alarm akan berbunyi untuk memperingati pengawas yang bertugas agar katup dari PLTPH dapat dikecilkan. Oke, next. Berikutnya ada komponen. Yang pertama ada microcontroller Atmega 128. Komponen ini berfungsi untuk memproses data yang didapat dan mengubahnya menjadi sebuah satuan angka yaitu RPM serta mengaktifkan sistem alarm jika kecepatan turbin melebihi ambang batas maksimal. Yang kedua ada data logger. Data logger berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan merekam data dari sensor untuk diteruskan ke komputer. Oke, next. Berikutnya ada LCD. Komponen ini digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan dari sensornya. Yang keempat ada proximity Hall effect atau sensor. Komponen ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan putar turbinnya dan dihitung dalam satuan RPM. Oke, next. Komponen kelima ada buzzer, digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara sebagai alarm. Yang keenam ada IC I2C, digunakan sebagai sumber data untuk
pewaktuan sesuai keinginan, mulai dari data jam sampai dengan data tahun. Oke, next. Berikutnya ada data dan pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Teguh Priyonggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Safrizal, terima kasih. Kali ini akan saya menjelaskan data dan pembahasan, yaitu karakteristik sensor dan transducer. Sensor yang digunakan adalah Proximity Hall Effect NJK 5002A. Hall Effect sensor adalah jenis sensor yang mendeteksi keberadaan medan magnet menggunakan efek Hall. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi kecepatan, posisi, jarak, serta arus listrik. Next. Yang kedua yaitu untuk transducer yang digunakan adalah buzzer. Buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang secara diafragma. Ketika kumparan tersebut dialiri listrik, maka akan menjadi elektromagnet sehingga mengakibatkan kumparannya tertarik ke dalam ataupun keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Metode sensor proximity Hall effect NJK 5002A dipasang pada poros supin generator. Cara kerjanya medan magnet yang tegak lurus terhadap arus muatan akan dibelokkan oleh gaya Lorentz, lalu menghasilkan beda potensial antara keduanya. Data output dari sensor ini adalah data digital berupa tegangan yang nantinya akan ditransmisikan pada Atmega 128 untuk diproses menjadi satuan angka RPM. Baik, hardware dan software. Untuk hardware, yaitu yang dibutuhkan adalah microcontroller Atmega 128, LCD, data logger, Proximity Hall Effect NJK 5002A, dan buzzer terakhir. Untuk software yang dibutuhkan adalah Cloud Vision AVR untuk memprogram microcontroller, Kazama untuk mengupload program yang dibuat Cloud Vision AVR ke microcontroller LED. Dasar implementasi. Instrumentasi pengukuran ini digunakan oleh PLTPH yang memiliki sumber debit air, seperti sungai atau danau. Oleh karena itu, dengan instrumen ini kita dapat mengukur dan menyesuaikan besar katode sesuai dengan deras air. Energi yang diukur adalah energi mekanisme dari turbin. Energi mekanis tersebut diukur dalam satuan kecepatan RPM, yang merupakan berapa banyak rotasi yang dilakukan oleh turbinnya per menit. Instrumen ini akan diletakkan pada turbin generator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremy. Jeremy, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi selanjutnya adalah rancangan penguat. Untuk hasil dari keluaran dari sensor ini, salah satunya adalah alarm buzzer. Oleh karena itu, kita perlu penguat amplifier untuk menguatkan sinyal tegangan. Dengan penguat amplifier, hasil suara yang dikeluarkan dari alarm buzzer akan terdengar dengan keras dan dengan jelas. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika alarm tersebut tidak terdengar, maka katup PLTH tidak akan ditutup atau dikecilkan dan turbin pun akan berputar keras melewati ambang batas. Next. Selanjutnya adalah filter. Pada instrumen ini akan ada noise yang terdengar pada saat buzzer dari alarm terbunyi. Nah, jika noise tersebut tetap ada, maka suara dari alarm akan tidak akan jelas. Oleh karena itu, akan diimplementasikan sistem low pass filter agar suara yang keluar dapat terdengar dengan jernih. Filter ini pun disusun sebelum dengan amplifier. Next. Lalu ini adalah rancangan hasil instrumentasinya. Pada bagian bawah terdapat rancangan alarm dan juga filternya. Dan di samping kanan ada sambungan untuk proximity Hall effect-nya. Dan yang bagian kanan atas merah itu adalah data loggernya. Dan untuk yang atas berwarna hitam itu adalah IC I2C. Dan untuk yang terakhir yang bagian kiri adalah tampilan LCD-nya. Next. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari PLTPH terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Dan salah satunya adalah aliran air yang tidak menentu, karena sumber airnya terdapat dari sungai, danau, ataupun air terjun. Karena aliran air yang berbeda, ada kemungkinan aliran air terlalu kuat dan dapat merusak turbin. Dengan peralatan yang dirancang, yaitu pengukur kecepatan air pada pembangkit listrik tenaga pikohidro, kita dapat melihat dan mengenali kecepatan air yang mengalir melalui turbin, dan apakah kecepatan tersebut berbahaya bagi turbin atau tidak. Pada alat ini, beberapa komponen yang penting adalah mikrokontroler, Atmega 128, LCD display, data logger, sensor proximity hall, dan buzzer. Perangkat lunak yang digunakan sendiri adalah mikrokontroler. Untuk mikrokontroler adalah CodeVision AVR dan Kazama. Untuk amplifier dan filter yang diimplementasikan pada dalam bel alarm, pertama adalah amplifier untuk menguatkan suaranya, dan juga untuk filternya sendiri ada low pass filter untuk menyaring noise yang ada. Jadi ini adalah daftar referensi yang kita ambil. Next. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Baik, terima kasih oleh teman-teman semuanya. Sekian presentasi pada kelompok 5 dari mata kuliah Teknik Instrumentasi. Terima kasih banyak.